Hidup kita akan menjadi lebih bersukacita dan antusias ketika kita setelah selesai berhadapan dengan Tuhan. Shalom good readers, tetap semangat, tetap optimis ketika kita sudah bangun dari tidur dan beraktivitas. Kiranya Tuhan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Dan kita akan merenungkan dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat 1 sampai dengan 22. Tetap semangat juga membaca firman Tuhan. Selesai berdoa, kalau kemarin kita lihat lanjutannya dari Salomo, ada api yang turun dari surga menyambar kurban-kurban bakaran dan sembelihan tersebut di ayat yang pertama. Ini menunjukkan persetujuan dan penerimaan ilahi terhadap bait Allah Salomo, doa-doanya dan kurban-kurbannya. Digambarkan bagaimana awan kemuliaan Tuhan begitu agung sehingga para imam tidak bisa masuk ke dalam bait Allah. Semua orang Israel menyembah dan bersyukur kepada Allah. Respon Allah kepada doa Salomo membuat semua bersukacita. Good readers, please, jangan aneh-aneh ya. Nanti kalau kita berdoa supaya ada api menyambar gitu ya, waduh itu kebakaran ya. Jadi ini yang satu-satu tanda yang Tuhan berikan. Karena memang pada zaman itu perlu tanda. Tanda kita sudah genap, yaitu Kristus mati di atas kayu salib. Jadi jangan kita meminta sesuatu yang agak aneh-aneh begitu ya, supaya ada tanda datang api begitu. Nah, penyembahan umat Israel diikuti oleh penyembahan kurban yang jumlahnya amat mencengangkan kalau menurut saya sih. Termasuk kurban sajian di ayat 4 sampai dengan 7. Pengorbanan 144.000 binatang dilakukan dalam waktu 14 hari. Jadi 144.000 dibagi 14 hari ya. Waduh, ini luar biasa ya, sehari ini berapa gitu ya. Jadi kita bisa kebayang bagaimana mereka sistem memotongnya itu bagaimana gitu. Butuh berapa ribu orang dalam hal pemotongan begini saja. Dan seiring dengan itu para imam dan orang Lewi mengiring persembahan kurban dengan musik dan pujian. Akhirnya selama 14 hari perayaan, Salomo membubarkan jemaat yang besar tersebut dan bersukacita. Itu ya ayat 8 sampai ayat 10. Jadi mereka pulang dengan sukacita. Capeknya mungkin minta ampun ya, sekian hari, 14 hari, motongin kurban dan lain sebagainya gitu ya. Tetap capeknya minta ampun. Tapi ketika mereka pulang dari ibadah tersebut, mereka bersukacita. Bagian berikutnya berbicara mengenai respon Allah kepada Salomo ayat 11 sampai dengan 22. Yang pertama bahwa Salomo telah menyelesaikan bait Allah dan istananya. Respon Allah ini berlangsung 13 tahun setelah doa Salomo dinaikkan. Kalau kita bandingkan dengan 1 Raja-Raja 7 ayat 1 dan juga pasal 9 ayat 10. Kedua, Allah menerima bait Allah tersebut ayat 12b. Jadi Allah memilih tempat yang dibangun Salomo sebagai tempat kurban bakaran di hadapannya. Yang ketiga, bait Allah akan berfungsi sebagai tempat doa ketika umat Israel mencari wajah Allah karena kesalahan mereka. Ayat 13 sampai dengan 16. Ini penting sekali. Jadi bait Allah adalah tempatnya kita mencari wajahnya Tuhan. Keempat, Allah memberikan perintah agar Salomo dan keturunannya taat terhadap perjanjian seperti Daud. Ayat 17 sampai dengan 22. Mereka harus setia kepada Allah satu-satunya. Nah, kita bisa melihat di sini ada respon Salomo, jemaat juga ya kepada Tuhan, dan juga ada responnya Tuhan kepada jemaat dan juga khususnya kepada Salomo. Kedua-duanya penting dan kita bisa melihat di sini adalah sukacita. Mereka bisa pulang dengan sukacita dan Salomo juga diminta untuk taat kepada Tuhan. Jadi good readers, kalau kita boleh simpulkan begitu ya. Jadi rayakanlah kehadiran Allah dengan antusias hidup kita dan setialah kepada firman Tuhan. Good readers, kalau kita pulang dari gereja, pulang dari ibadah, maka satu cara yang paling ampuh adalah kita bersukacita dan kita antusias. Hidup kita akan menjadi lebih bersukacita dan antusias ketika kita setelah selesai berhadapan dengan Tuhan. Ketika kita setelah selesai memuji dan memuliakan nama Dia, beribadah kepada Dia. Maka seharusnya hidup kita bersukacita dan lebih antusias. Namun kalau tidak, berarti mungkin ada yang salah terhadap diri kita. Disitulah tadi yang saya bilang bahwa kita harus mencari wajah Tuhan ketika kita berada dalam ibadah. Sehingga hidup kita bisa menjadi sukacita dan semakin antusias menghadapi tantangan-tantangan kehidupan kita. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Have a nice day and God bless us.